Eh, Oke, sekali lagi selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah yang terkait dengan penerapan ataupun aplikasi gaya Newton, tapi untuk gerak menggelinding dan campuran antara campuran antara gerak translasi dengan rotasi. Jadi kalau yang pada pekan yang lalu kita sudah belajar bagaimana penerapan dari gaya, kemudian perpindahan dan juga momentum di gerak melingkar itu bagaimana. Nah, sekarang nanti kita akan ini kembali ya. Kita akan lihat kembali bagaimana penerapannya, terutama untuk kasus campuran antara translasi dengan rotasi. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar ini aspek kinematika dari aspek gerak di berputar, itu dari segi persamaan itu mirip-mirip, tapi dari segi fenomenologi itu berbeda. Karena kalau translasi atau gerak linier itu artinya Anda bergerak, atau misalnya suatu objek yang Anda observasi itu bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya, jelas terlihat kan dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dari pinggir kiri, dari kiri bawah ke kanan atas, ke depan belakang dan lain sebagainya. Sedangkan kalau angular murni itu dia hanya berputar terhadap porosnya saja. Jadi kalau linear itu artinya dia ada perpindahan yang jelas gitu ya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan kalau melingkar itu bisa saja secara linear dia itu diam, tapi saat yang sama dia justru berputar terhadap porosnya. Makanya nanti geraknya itu dinyatakan dalam sudut, kecepatan sudut, dan juga percepatannya percepatan sudut. Sehingga dari aspek persamaan mirip, tapi dari aspek fenomenologinya berbeda. Nah, kalau roda berputar tanpa dia itu bergerak dari kiri ke kanan, depan, belakang, dan lain sebagainya, maka ini contohnya merupakan contoh dari gerak melingkar murni. Ya, ini sudah kita bahas waktu itu. Kemudian beralih ke aspek dinamika. Kalau tadi kinematika, sekarang kita bagian dinamikanya, yaitu padanan dari gaya di gerak melingkar itu bagaimana, karena di gerak melingkar ada percepatan sudut, ya, ada komponen tangensial dari percepatan total, ya. Nah, sehingga kalau ingin mengubah gerak melingkar yang tadinya berputar searah jarum jam menjadi kebalikannya, atau kita ingin menambah kecepatan dari gerak melingkar tersebut, ya, kecepatan sudutnya itu ingin kita tambah gitu ya, ingin kita putar sedemikian rupa sehingga RPM-nya itu membesar. RPM itu adalah rotation per menit, ya. Itu adalah satu lagi jargon atau satuan atau unit atau terminologi yang sering juga digunakan di dunia engineering, keteknikan terkait gerak melingkar, yaitu RPM, rotation per minute. Itu jumlah putaran yang bisa dilakukan oleh suatu objek dalam waktu 1 menit. Jadi untuk menambah itu maka harus ada komponen gaya yang ditambahkan supaya muncul percepatan yang mengakibatkan RPM meningkat, ya. Kemudian di sini ya bahwa besar dari F itu bisa diterapkan di salah satu bagian dari komponen objek yang melingkar tersebut dan akan menghasilkan suatu besaran baru yang disebut sebagai torsi yang menyatakan derajat putaran atau reaksi atau efek dari munculnya gaya tambahan pada gerak melingkar tersebut, ya. Jadi si torsinya ini memiliki arah yang tegak lurus terhadap F dan tegak lurus terhadap posisi atau jari-jari dari bagian yang kita beri gaya tersebut. Nah, sehingga
Dari sini kita dapatkan torsi adalah sama dengan, kalau dari sisi ininya, kalau dari sisi besarnya saja, yaitu adalah jari-jari dikalikan dengan F yang tangensial, yang tegak lurus. Nah, tapi kalau misalnya dia itu vektor, maka dia dihitungnya itu menggunakan tau, ya, tau torsi adalah sama dengan perkalian silang antara R dengan F. Ya, perkalian silang dengan R dengan F. Nah, kalau misalnya dianalogikan dengan gaya pada gerak translasi, maka bisa kita sebutkan juga bahwa RF ini secara besar, ya, kalau dilihat secara nilainya saja, ia adalah sama dengan inersia dikalikan dengan alfa. Dengan kata lain, perkalian dengan kata lain, kalau misalnya kita tinjau dari aspek vektornya, maka vektor dari torsi adalah sama dengan vektor posisi dikali silang dengan vektor gaya adalah sama dengan inersia dikalikan dengan percepatan sudutnya. Artinya, percepatan sudut dengan torsi pasti memiliki nilai, bukan nilai yang sama, arah yang sama. Karena inersia sendiri merupakan besaran skalar. Ya, inersia itu sendiri merupakan besaran skalar. Bisa dilihat dari sini, persamaan ini, I secara garis besar untuk sebuah partikel yang memiliki jari-jari tertentu terhadap poros, ya, atau memiliki posisi tertentu terhadap poros dan dia memiliki massa, maka inersia itu dinyatakan dalam massa dikalikan dengan R kuadrat, ya, jadi bukan MR tapi R kuadrat, sehingga di sini yang kita butuhkan adalah besar dari posisi, ya, besar dari jari-jari dikuadratkan, ya, karena dia itu kuadrat, maka faktor dari arah dari R ini tidak ngaruh di situ, sehingga inersia itu tetap menjadi sebuah besaran skalar yang dikalikan dengan percepatan sudut menghasilkan torsi. Ya. Nah, jadi torsi nanti akan memiliki arah di mana dia itu akan menuju mata kita. Nih, kalau slide ini adalah bidang XY, ya, atau bidang ini apa namanya horizontal, maka jika putaran itu berlawanan arah jarum jam, maka arah dari torsi menuju mata kita. Tapi kalau misalnya dia itu searah jarum jam, maka dia akan menuju ke dalam, ya, menuju ke dalam. Tapi ingat dengan konfigurasi seperti berikut. Jika F-nya juga diberikan seperti berikut. Kalau F-nya itu diberikan ke sebelah kanan, ya, ke sebelah sini gitu, ya, maka ini arahnya juga berbeda, ya. Maka kalau misalnya F-nya itu menuju ke sebelah kanan, ya, ini kan sebelah kiri. Kalau misalnya malah ini ke kiri atas gitu, ya, yang F besar ini komponen tangensialnya. Nah, jika F vektor gaya ini mengarah ke kanan atas sebelah sini, maka nanti torsinya juga akan berbeda ininya, arahnya. Justru masuk yang positif itu, sedangkan yang negatif itu menuju ke mata kita. Itu kalau misalnya F-nya menuju ke arah yang berlawanan. Jadi jika arah dari putaran, ya, jika arah dari putaran itu adalah berlawanan searah jarum jam, ya, searah jarum jam dengan F-nya itu ini, ya, dengan F-nya itu menuju ke sebelah kanan gitu, ya. Dengan sebelah kanan, maka dia nanti akan masuk ke dalam. Oke, ini kalau kumpulan partikel, ya, ini adalah untuk kumpulan partikel, maka inersianya nanti akan menjadi berubah, tidak tunggal seperti ini, tapi dia akan menjadi seperti ini. Kemudian nanti kita akan tentukan berapa torsi neto, ya, torsi total untuk keseluruhan partikel itu adalah sama dengan inersia keseluruhan sistem dikalikan dengan percepatan sudut. Di mana percepatan sudut untuk semua partikel itu nanti akan sama, ya, itu nanti akan sama. Oke, kita juga sudah meninjau usaha yang dilakukan oleh gerak melingkar, nanti dihitung bukan dari perpindahan lateralnya atau perpindahan ininya, kanan kiri atas bawah depan belakangnya, tapi dari perpindahan yang dilakukan oleh ini sudutnya, ya. Jadi kalau sudut berubah dengan kita ketahui berapa torsinya, maka nanti kita akan dapatkan berapa usaha yang dihasilkan. Kemudian ada lagi ini, karena ada torsi
dan kemudian dia mengakibatkan perpindahan sudut, maka muncul usaha, maka usaha di situ adalah sama dengan perubahan energi kinetik. Ya, tentu saja. Karena di teorema usaha dan perubahan energi kinetik di translasi juga begitu. Kalau misalnya ada sebuah benda yang tadinya diam kemudian bergerak, maka artinya ada sebuah gaya yang menghasilkan perpindahan tersebut, ya. Jadi ada F, ada delta X atau delta R atau delta S, sehingga muncullah perubahan dari aspek kinetiknya atau wujud energi geraknya, gitu ya. Yang tadinya diam, dia nggak punya energi gerak sama sekali, akhirnya dia bergerak dengan kecepatan tertentu yang diformulasikan dengan setengah mv kuadrat. Nah, di sini juga sama atau beranalogi untuk gerak melingkar, di mana untuk usaha yang dilakukan oleh torsi mengakibatkan perubahan sudut itu akan menghasilkan, itu tidak lain tidak bukan merupakan perubahan energi kinetik yang tadinya omeganya itu mungkin 0 ya karena diam, kemudian dia berubah ya, kemudian dia berubah menjadi omega tertentu. Kemudian daya juga, kalau misalnya diminta untuk menghitung daya, tinggal kita hitung saja berapa perubahan usaha terhadap waktu, di mana kalau di sini bisa kita lakukan kalau di gerak translasi daya itu bisa dihitung dari F gaya dikalikan dengan fungsi kecepatan, maka di sini juga daya bisa dihitung dari torsi dikalikan kecepatan sudut, ya, kecepatan sudut. Tapi ini juga yang jadi perhatian, pada soal-soal tertentu kadang-kadang justru fungsi dari torsinya, karena torsi itu kan sama dengan I dikalikan alfa. Nah, jika ada kadang-kadang ada satu soal tertentu yang justru yang fungsi waktunya itu si torsinya gitu misalnya. Nah, oleh karena itu si pembagian terhadap waktu ya sesungguhnya itu ini kan sebentar, parsial ya, seharusnya dia dilakukan secara parsial. Kalau misalnya saya pakai yang ini ya, pakai yang ini P adalah sama dengan dp dt sama dengan d dt dari W ini kan dari yang atas torsi dikalikan dengan ini. Ini kan sebetulnya adalah sama dengan turunan dari torsi terhadap waktu dikalikan dengan theta ditambah torsi ya dikalikan dengan turunan sudut terhadap waktu. Nah, kita anggap bahwa I dan omega dan alfa itu konstan, maka nanti akan kita dapatkan ini kan sama dengan 0 ya. Ini adalah sama dengan 0 karena ini kan torsi sama dengan inersia dikalikan dengan alfa ya. Oleh karena itu nanti muncullah persamaan ini ya, muncullah persamaan ini torsi dikalikan dengan omega. Tapi itu tidak berlaku umum. Yang berlaku umum yang ini nih. Yang berlaku umum itu adalah sama dengan ini ya, daya adalah detorsi terhadap waktu dikalikan dengan sudut ditambah dengan torsi turunan sudut terhadap waktu. Nah, kalau misalnya tidak konstan tapi yang umum, oke, yang umum itu yang umum jika torsi dan ini tidak konstan ya, tidak konstan, maka adalah seperti berikut ya. Nanti beberapa soal tertentu mungkin akan memunculkan suku ini. Nah, makanya jangan berpatokan kepada rumus tapi kepada proses yang terjadi di persoalan tersebut, apa yang konstan, apa yang berubah terhadap waktu. Kita harus sebagai problem solver itu harus bisa mengidentifikasikan dulu, mana yang konstan, mana yang bervariasi. Oke. Contoh yang lain, nah ini apa? Ini gue sudah dibahas. Kalau misalnya ada gaya luar F menarik sebuah ini gulungan kabel atau gulungan tali pada permainan yoyo, maka
berapa cepat piringan berputar setelah tali terlepas. Ini juga sudah pernah dibahas. Kemudian momentum sudut, kita juga sudah bahas, ini adalah padanan dari momentum linier. Ya, karena setelah piringan atau benda yang kita lihat itu berputar, dia itu kan pasti punya kecepatan, dan benda yang memiliki kecepatan tersebut punya massa dan punya kecepatan, maka punya momentum atau keadaan di mana benda itu bergerak gitu kan ya, tapi dia secara melingkar. Oleh karena itu momentum sudut PPT-nya ngeblur. Oh, sebentar. Screen-nya ngeblur. Kalau screen ngeblur mungkin ini karena apa ini namanya 11, sorry, saya main ini aja. Coba kalau saya ke sini ngeblur karena mungkin jaringan ininya mungkinnya kurang baik. Bentar. Coba kalau pakai yang ini. Masih Pak. Udah lumayan tapi Pak. Better? Awal gitu Pak. So good, better. Coba. Suara kami tidak terdengar ya. Oh, kalian tadi ini ada yang ini present? Ada yang iya ngomong Pak, suaranya juga, tidak Pak. dengar Pak. Kita udah sampai ngomong Pak. Nggak kedengeran. Iya, nggak kedengeran. Oh, kenapa ya? Pantesan ini saya baru tahu sekarang. Baru tahu sekarang. Nah, biasanya nggak gini, tapi ini kenapa sekarang begini ya? Bentar. Kalau yang sekarang apakah terlihat? Oh, sudah bro, sejak awal PPT kami jadi wah gitu. Oh iya. Kalau yang sekarang, oke. Kalau begitu, kalau gitu sekarang saya ini dulu ya, stop sharing dulu. Stop sharing dulu. Wah, ini banyak. Saya stop recording. Kita mulai dari awal.